Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi setiap Rabu pukul 10. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita bisa lanjutkan kajian kitab Tauhid, termasuk pada bab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawfu minallah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah seafdal-afdalnya kedudukan di dalam agama, karena takut itu bagian daripada rukun ibadah hati, di mana kita tahu bahwa rukun ibadah hati itu ada 3 yang disebutkan para ulama. Pertama adalah al-mahabbah, kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua al-khawf, perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ar-raja'u, perasaan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 rukun ibadah hati, di mana 3 rukun ibadah hati ini mempengaruhi ibadah-ibadah badan. Karenanya ibadah itu tidak akan berpahala kalau sampai satu di antara rukun ibadah hati ini tidak tertanam saat melakukan taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang 3 rukun ibadah ini justru membatalkan ibadah, seperti cinta harusnya diberikan kepada Allah, malah diberikan kepada selain Allah. Begitu juga takut harusnya diberikan kepada Allah, malah diberikan kepada selain Allah. Begitu juga harapan yang harusnya mengharap kepada Allah, malah diberikan kepada selain Allah. Makanya 3 ibadah hati ini menentukan diterima dan berpahalanya sebuah ibadah. Jadi pembahasan ini penting sekali, karena ibadah itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, dan begitu seterusnya. Itu berhajat kepada 3 perkara ini. Lah di siang hari ini kita akan membahas satu di antara rukun ibadah hati, al-khawfu minallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah
fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah syaitan yang senantiasa menakut-nakuti wali-walinya. Maka janganlah takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Al-Imran 175. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengalahkan takut yang diberikan kepada selain Allah harus diberikan kepada Allah. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat pernah diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ancaman itu tidak main-main, karena orang-orang Quraisy ketika mereka merasa menang di perang Uhud dan kaum muslimin mengalami kekalahan yang telak, sampai 70 sahabat menjadi syuhada di perang Uhud, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dihabarkan mati di perang ini, sehingga para sahabat banyak yang tunggang langgang. Akhirnya kemudian tersebar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kabar kematian Nabi SAW tidak benar, karena ketika itu ada seorang sahabat namanya Mus'ab ibn Umair. Itu satu di antara 7 syuhada Uhud yang gugur di perang Uhud. Itu perawakannya mirip dengan Nabi. Jadi ketika dia gugur di perang ini, orang menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi, padahal yang dibunuh bukan Nabi. Sehingga kemudian menjadikan kaum muslimin akhirnya mengalami kekalahan. Salah satunya juga karena para pemanah yang ditempatkan Rasul itu kemudian turun, tergiur dengan ghanimah yang ada di bawah. Intinya bahwa dalam peperangan ini kaum muslimin kalah dan mengalami kerugian yang banyak. Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Ketika kemudian orang-orang musyrik merasa menang di perang Uhud, akhirnya orang-orang musyrik mempersiapkan pasukan besar dan mengajak berperang di sebuah tempat namanya Hamr al-Asad, yang ketika itu pemimpin kaum musyrikin dipimpin Abi Sufyan. Kemudian menitipkan pesan kepada seseorang, katakan kepada Muhammad dan orang-orangnya bahwa kami orang-orang musyrik sudah mempersiapkan pasukan besar yang bisa menghabisi kalian. Jadi Abi Sufyan dan orang-orangnya berusaha menakut-nakuti Rasul dan kaum muslimin dengan pasukan besar, dengan kekuatan, dengan jumlah peralatan perang, dan begitu seterusnya. Sampailah kemudian penitip pesan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini digambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 107-nya. Alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itulah takutlah kepada mereka. Ketika kemudian penitip pesan ini sampai kepada Rasul dan mengatakan seperti itu, bahwa manusia, maksudnya orang-orang musyrik, sudah berkumpul banyak dengan kekuatan yang luar biasa, mereka hendak menuju
Madinah dan menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka ketika itu banyak sebagian para sahabat yang ketakutan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ketika itu Nabi SAW kemudian berusaha menenangkan para sahabat Nabi SAW dan mengajarkan bahwa tidak ada di dunia ini yang berhak ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala, dialah pelindung dan dialah sebaik-baik pelindung, kata Rasul. Maka ketika Nabi SAW kemudian berusaha menanamkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di alam semesta ini tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan fazaduhum imana. Maka para sahabat kemudian bangkit lagi keimanan mereka dan mereka siap bertempur kembali bersama Nabi SAW. Begitulah Nabi SAW menanamkan rasa takut kepada para sahabat kepada Allah. Ya, karena kalau bukan kepada Allah rasa takut kita berikan, kepada siapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Wahidul Qahhar, satu-satunya zat yang bisa menghancurkan siapapun sekehendaknya? Bukankah di tangan Allah Subhanahu wa taala semua alam semesta ini? Lihat pada hari kiamat, bumi dalam genggaman, langit bisa digulung, bintang bisa dijatuhkan, lautan bisa ditumpahkan. Takut kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia yang mengatur rizki, dia yang menahannya, dia yang memberikan penyakit, dia yang memberikan obatnya, dia yang memberikan ketenangan, dia pula terkadang memberikan ketidaktenangan. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan takut kepada Allah, takut kepada siapa lagi? Alam semesta ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Rasul ingin tanamkan perasaan ini kepada para sahabat. Jangan takut kecuali kepada Allah. Bangkitlah para sahabat, kemudian mereka siap bertempur melawan orang-orang Quraisy yang dipimpin Abi Sufyan. Berangkatlah mereka dengan Rasul ke tempat yang disepakati yang disebut dengan Hamral Asad. Sampai di sana orang-orang musyrik ketakutan. Kemudian mereka pulang kembali ke Quraisy. Lihat, kalau orang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang perlu dia takuti. Apa yang ditakuti? Sandaran kita Allah. Bukankah hajat kita ini yang memenuhi Allah? Lalu takut kepada siapa? Makanya penting kita ini jangan pernah menyandarkan kepada makhluk, karena makhluk itu tidak bisa apapun. Kalau hendak menyandarkan sesuatu, sandarkan kepada Allah. Katakan, Bu, qala ya Rabb, ya Rabb. Jadi kalau ibu butuh sesuatu, berhajat kepada sesuatu, ingin menghindari sesuatu, maka katakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabb, berikan sesuatu kepadaku. Maka siapapun yang mengatakan ya Rabb, wahai Rabb, dan meminta sesuatu kepada Allah, maka tidak pernah ibu akan kecewa selamanya.
Tapi kalau ibu meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, siap-siap kecewa, karena selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sanggup memberikan hajat kita, tidak sanggup memberikan kepada kita apa yang kita cari, baik dari mencari manfaat ataupun mencegah madarat. Semua adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bersandar kepada makhluk, maka kita akan hina. Bersandarlah kepada Allah, zat yang memberikan segala sesuatu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan setiap sepertiga malam kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Siapa manusia yang bisa menawarkan tiga perkara ini, Bu? Tidak ada. Sekaya-kaya manusia tidak pernah mengatakan apapun yang kau minta aku beri. Sehebat apapun manusia tidak pernah mengatakan berdoalah kepada aku, ku kabulkan permintaanmu. Serahmat apapun manusia, ketika ada orang bersalah kepadanya kemudian minta ampun, belum tentu dia memberikan ampunannya. Hanya Allah yang bisa mengijabah doa, memberikan permintaan, dan mengampuni setiap manusia yang berdosa walaupun dosanya melambung ke langit. Sudah pantas Allah subhanahu wa ta'ala kita takuti, kita agungkan. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan rasa takut dengan keimanan, menunjukkan bahwa syarat keimanan itu harus ada perasaan takut. Maknanya bahwa takut itu mempengaruhi iman. Kalau takutnya kuat kepada Allah berarti kuat pula imannya. Kalau rendah takutnya kepada Allah, rendah pula imannya. Jadi rasa takut kepada Allah itu termasuk syarat daripada keimanan. Maka jangan pernah kita berikan rasa takut ini kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Yang pertama, takutlah kepada Allah akan azabnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Di atas mereka penduduk neraka itu ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka dari api. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka takutlah kepadaku. Takut akan azab. Karena azab Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah menimpa siapapun, tidak mungkin ada orang yang selamat dari azab Allah. Nuh alaihi salatu wassalam sangat berharap anaknya Kan'an masuk ke perahunya. Sampai-sampai Nuh mengatakan, irkam ma'ana ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naiklah ke perahu, selamatku nanti. Tetapi Kan'an yang kufur merasa bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah dan mengatakan, sa'awi ilal jabal, tidak wahai bapakku, aku tidak akan bergabung dengan engkau, aku akan naik ke
gunung yang tinggi, tidak mungkin tufan ini akan mengenai diriku. Dia tidak paham, dia sedang berhadapan dengan siapa si Kan'an ini. Yang dihadapi itu Allah, bukan banjir. Walaupun dia mengatakan sa'awi ilal jabal, saya akan naik ke gunung, ya'simuni minal ma', bisa menjaga diriku dari bahtera tufan ini. Nuh mengingatkan berkali-kali, la asimal yaum, nak, tidak ada yang selamat hari ini, nak. Nuh berusaha mengatakan kepada anaknya, tidak ada yang selamat nak hari ini, masuk nak ke perahu. Tapi Kan'an terus saja menyingkir dan menjauh dari ayahandanya yang hendak menyelamatkannya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sudah tinggalkan Nuh, innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu, tinggalkan, dia orang kafir. Akhirnya Nuh juga meninggalkan Kan'an yang sedang naik di atas ketinggian. Dia tidak sangka bahwa azab Allah itu sangat pedih. Akhirnya kemudian bahtera banjir pun menggulung semua manusia sampai di atas bukit dan di atas gunung. Tidak ada yang selamat, termasuk Kan'an tenggelam dan mati kena tufan azab bagi kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, karena azab Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih. Maka kita harus takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan merasa aman dari azab Allah. Betapa banyak orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, tiba-tiba azab sampai kepada mereka. Ingat, manusia boleh membuat makar, tapi Allah juga punya makar. Dan sebaik-baik makarlah makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia menghindar dari azab Allah, tetap saja azab Allah akan sampai kepada mereka. Dan terkadang azab Allah itu ditimpakan saat manusia sedang lalai. Lihat di negeri kita, Bu, sebuah percontohan saja. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala murka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuat gunung meletus, membuat bumi bergetar dengan gempanya, membuat luapan api sehingga menjadi tsunami. Siapa yang bisa menyelamatkan? Harta benda yang mereka kumpulkan sedari kecil sampai kemudian memiliki rumah tingkat megah mewah, kendaraan, habis disapu dengan gempa, disapu dengan banjir, disapu dengan lahar, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Karena Allah itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tidak tinggal katakan jadi. Ya. Maka sudah sepatutnya kita takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga takut akan maksiat yang dilakukannya. Harusnya kalau orang bermaksiat itu tanamkan rasa takut. Setiap maksiat itu pasti ada madarat yang akan menimpanya. Karena kaidah agama itu setiap perintah pasti ada maslahat, setiap larangan pasti ada madarat. Maka maksiat itu bagian daripada larangan, pasti ada madarat. Perhatikan, Bu, sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berceramah kepada orang-orang muhajirin, kata Nabi SAW, wahai muhajirin, khamsun khamsu hisalin idza btulibtum bihinna fa'udzu billahi an yudrikuhun atau an tudrikuhun. Khamsu hisalin idza btulibtum, apabila kalian terkena 5 musibah, apabila terkena kalian, maka aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala
5 perkara ini jangan sampai menimpa kalian. Nabi SAW menggambarkan beberapa perkara yang menyangkut dengan maksiat dan akibat maksiat. Apa kata Nabi? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah sebuah kaum terang-terangan melakukan perzinahan, homoseksual, lesbi, LGBT, hatta yu'linu biha, sampai dia terang-terangan, sudah tidak punya rasa malu lagi. Apa kata Rasul? Illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Maka akan ditimpakan kepada orang-orang tersebut penyakit ta'un atau penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap maksiat itu ada efek dan dampaknya. Ketika Nabi SAW mengatakan, apabila sebuah fahisyah, perzinahan, homoseksual, lesbi, LGBT dan yang lainnya terang-terangan dilakukan, dibela, maka Allah akan kirim kepada mereka azab. Berupa apa? Disebarnya penyakit. Sampai hari ini yang namanya penyakit AIDS yang belum pernah ada di zaman Rasul dan juga para sahabat, dan di zaman salaf, dan baru tersebar di zaman kita. Para pakar berusaha untuk mencari obatnya. Para dokter-dokter, profesor-profesor, para penemu berusaha mereka meneliti ini penyakit apa. Mereka berusaha untuk mencari obatnya. Dan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Mereka tidak sadar, sehebat apapun pertemuan dan penelitian mereka untuk mencari obat yang namanya penyakit AIDS itu, percuma saja. Karena yang mereka lawan itu bukan penyakit. Yang mereka lawan itu bukan AIDS-nya, bukan. Yang mereka lawan itu Allah. Sekalipun ditemukan obat-obatan yang bisa menyembuhkan AIDS itu, Allah bisa mengirim penyakit yang lain, bakteri yang lain yang mungkin boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan AIDS. Karena yang mereka lawan itu Allah. Mereka tidak sedang melawan penyakit. Yang bisa menyembuhkan dan menghentikan peredaran penyakit ini adalah berhenti untuk tidak melakukan fahisyah. Itu yang dikehendaki Allah. Berhenti untuk tidak berzina, berhenti untuk tidak homoseksual, berhenti untuk tidak lesbi, berhenti untuk bergabung dengan LGBT. Itu yang Allah kehendaki. Bukan kemudian maksiat ini dibiarkan, muncul penyakit, diobati penyakitnya, nggak akan ketemu obatnya. Sekalipun ketemu, didatangkan penyakit yang lebih parah dari itu. Sekali lagi, bahwa mereka sedang menghadapi Allah, bukan sedang menghadapi penyakit. Maka takutlah akan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh yang kedua, kata Nabi SAW, malam yang kusu mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihi. Selama mereka tidak meninggalkan di dalam mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, atau istilahnya curang dalam berdagang, melakukan riba dalam berdagang, menzalimi orang dalam berdagang, mengambil hak orang dalam berdagang, dan yang semacamnya, kecuali ditimpakan 3 azab kepada mereka. Pertama, azab pacaklik yang berkepanjangan. Yang kedua, susahnya ekonomi. Dan yang ketiga, dikirimkan para penguasa zalim. 1 maksiat, azabnya 3. Na'udzubillah. Maka takutlah kepada maksiat. Karena 1 orang bermaksiat, Bu, terkadang
Yang terkena imbasnya itu bukan orang yang maksiat saja, bisa satu kampung. Saya contohkan, ada kisah Israiliyat di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah terjadi paceklik hebat, tidak turun hujan. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel di tanah lapang. Musa pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya. Tetapi bukannya turun hujan, awan itu semakin memutih, tidak ada tanda-tanda hujan. Padahal Musa itu kalimur rahman, Musa itu orang yang banyak berdialog dengan Allah, dekat dia dengan Allah. Tetapi untuk hari itu Allah tidak kabulkan permintaannya. Musa heran, kemudian berusaha bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ada apa? Kenapa salat istisqanya dia dan Bani Israel tidak dikabulkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa, kenapa aku tidak kabulkan? Karena fikum rajulun asallaha arba'ina sanatan. Karena di tengah-tengah Bani Israel yang kau kumpulkan di tanah lapang itu ada satu orang, kata Allah, ahli maksiat, 40 tahun dia bermaksiat dan belum bertobat. Kata Musa mengatakan, sebutkan ya Rabb namanya, aku akan usir dia, sebab dia akhirnya engkau tidak turunkan hujan, katanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak mungkin saya sebutkan ya Musa, ini privasi. Kau tinggal sebut saja di hadapan mereka, berteriaklah, siapa yang bermaksiat 40 tahun tolong keluar. Maka Musa pun kemudian berteriak di depan Bani Israel dan mengatakan, man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang pernah bermaksiat 40 tahun dan tidak tobat, keluar kau dari sini. Bani Israel satu dengan yang lainnya saling menatap, saling melihat, siapa kira-kira di antara mereka. Rupanya ada satu orang yang merasa dengan ucapan Nabi Musa itu terkena kepada dirinya. Dengan malunya dia menunduk ke tanah, kemudian dia tarik serbannya menutupi wajahnya, kemudian dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, aku sudah 40 tahun bermaksiat kepadamu, engkau tutup aibku, apakah hari ini kau akan bongkar aibku? Aku sudah 40 tahun bermaksiat ya Rabb, aku belum bertobat, dan engkau tutup aibku di hadapan manusia, apakah hari ini engkau akan membongkar aibku ya Rabb? Maka dia mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, tiba-tiba langit gelap dan tiba-tiba turun hujan. Nabi Musa heran, kan belum keluar orang yang bermaksiat 40 tahun itu di tengah-tengah Bani Israel yang sedang salat istisqa, kenapa Allah sudah kabulkan? Maka Musa mengatakan, ya Rabb, bukankah syarat engkau menurunkan hujan? Aku harus mengeluarkan satu orang yang bermaksiat 40 tahun, orang itu belum keluar, kenapa kau sudah hujani kami, katanya. Maka Allah mengatakan, ya Musa, dia sudah bertobat, ya Musa, dia sudah bertobat kepada aku. Kemudian Musa mengatakan, ya Rabb, beritahu siapa namanya, mana orangnya, tunjukkan batang hidungnya kepada aku. Maka Allah mengatakan, ya Musa, waktu dia bermaksiat 40 tahun ku tutup aibnya, sekarang dia sudah bertobat, ku bongkar aibnya. Tidak wahai Musa, tidak. Allah rahim. Lihat, satu orang bermaksiat, satu kampung Bani Israel terkena imbasnya. Maka hendaklah seseorang takut terhadap maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena akan mengakibatkan bencana besar yang bukan hanya menimpa orang yang bermaksiat, tetapi orang-orang baik pun terkena imbasnya.
Kemudian juga di antara takut kepada Allah adalah takut terjerumus kembali kepada kesesatan yang mungkin dia sudah mendapatkan hidayah. Jadi mungkin ibu dulunya tidak sholat, kemudian dapat hidayah, akhirnya mulai sholat. Dulu tidak pernah puasa Ramadan, akhirnya dapat hidayah, jadilah dia puasa Ramadan. Orang kaya yang tidak pernah haji, tersentuh hidayah, akhirnya haji, akhirnya zakat, dan begitu seterusnya. Yang durhaka kepada orang tua, akhirnya birrul walidain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyapa dengan hidayah, maka pertahankan hidayah itu, karena hidayah itu mahal harganya, tidak dijual di pasar. Kalau hidayah dijual di pasar, orang kaya yang dapat hidayah, orang miskin tersesat. Tapi hidayah itu hak mutlak milik Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka jaga hidayah itu. Dan takut kalau seandainya hidayah yang sudah kita dapatkan ini tiba-tiba kemudian futur. Makanya Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama, di atas ketaatan kepadamu. Terus minta keistiqomahan, jangan sampai hidayah ini bergeser dari istiqomahnya. Itulah bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga takut kepada Allah adalah takut kita diwafatkan dalam posisi su'ul khotimah. Takut ini yang ditakutkan semua orang, bukan orang awam saja. Para ulama takut kepada perkara ini, karena ibrah itu soal kematian, bukan di mana kita mati. Ibrah kematian itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Karena saat orang itu detik-detik sakaratul maut, syaitan itu paling senang datang. Karena syaitan tidak ridho kalau seandainya seorang mukmin mati husnul khatimah. Maka syaitan akan masuk ke waswasnya, supaya dia takut, supaya dia tidak berhusnudzon kepada Allah, supaya dia mati dalam posisi su'ul khatimah. Makanya takut akan ini penting sekali. Karena ada hadis yang mengatakan antara orang dengan surga itu tinggal satu hasta. Tiba-tiba dia mengamalkan penduduk amalan neraka, Allah masukkan pula ke neraka dia. Makanya ada satu kisah daripada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad ini ketika hendak meninggal, anaknya bercerita, lisannya Imam Ahmad tiba-tiba mengucapkan kalimat ba'ad katanya. Belum katanya. Jadi anaknya bercerita ketika Imam Ahmad mulai siuman dari sakarat mautnya itu, wahai abi, ketika engkau koma, engkau mengucapkan ba'du, belum, apa maksudnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya, inna iblisa waqifun fi zawiyatil baiti wa huwa adun ala usbu'ihi wa huwa yaqul futtini ya Ahmad faqulu la ba'du. Wahai anakku, sesungguhnya iblis sedang berada di sudut rumah dan dia sedang menggigit jari-jarinya dan dia berkata, engkau telah lolos dariku ya Ahmad, engkau telah lolos dariku ya Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan belum. Lihat bagaimana iblis berusaha menggoda Imam Ahmad agar dia ujub akan keimanan dan ketakwaannya saat ditutup akhir hidupnya. Tapi Imam Ahmad mengatakan belum. Lihat, sekelas Imam Ahmad, imam ahli sunnah, pencetus madhab Hambali yang tidak diragukan kealimannya, tidak lepas daripada syaitan berusaha untuk menyesatkan saat detik wafatnya, apalagi kita. Ya. Oleh karena itulah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari agar kita diwafatkan dalam posisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut itu ulama membagi menjadi 4 macam. Ada takut yang disebut dengan takut ibadah.
waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi yang takut kepada Rabbnya maka Allah berikan kepadanya 2 istana di sorga. Dan takut ibadah itu seperti takut yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, inilah yang jadi pembahasan, takut yang mengantarkan kepada syirkul akbar. Hati-hati, takut yang mengantarkan kepada syirik besar, yang disebut oleh para ulama sebagai khaufus sirri, takut yang sifatnya rahasia, yang terselubung dalam sanubari manusia. Dan dijelaskan para ulama, wa huwa an yakhafa min ghairillahi min wasanin aw taghutin aw yusibuhu bima yakrah. Takut sir, takut terselubung, tersembunyi dalam hati adalah seseorang yang takut kepada selain Allah, baik dari berhala, dari patung, dari sesembahan, dari togut, takut menimpa sesuatu yang ia tidak suka. Jadi kalau seandainya kemudian orang takut kepada berhala, orang takut kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla, takut kuburan, takut pohon, takut lembah, takut selain daripada Allah, seperti orang dulu gitu ya. Di tempat saya sana di Majalengka itu sering saya ceritakan, Bu, ada pohon namanya pohon beringin. Terus semakin gede, makin banyak janggutnya, itu makin ditakuti itu. Apalagi kalau tempatnya itu di pinggir-pinggir jurang, Bu. Kadang-kadang orang nggak berani lewat di situ karena takut sama pohon. Sehingga terkadang orang lewat di situ karena takut kemudian ada penunggunya menimpakan sesuatu kepada dia. Terkadang dikasih sesajen tuh, taruh sesajen di situ, dikasih lilin, dikasih beras. Ya, cemana masaknya ya jinnya itu, kasih beras pula kan. Kasih beras, kasih telur, kasih minyak teri gitu kan. Karena takut kalau kualat. Bahkan di mana itu, di Jawa Tengah itu ya, ada satu pohon itu yang kalau kita datang itu katanya kalau seseorang kemudian berjalannya itu mundur itu apa namanya, membelakangi, tidak boleh tuh. Jadi harus mundur gitu, kalau enggak kualat katanya. Nah, ini kan ada itu pohon yang dikeramatkan seperti itu. Jadi tidak perlu takut ya. Makanya kenapa kalau orang itu hidupnya menyandarkan diri kepada Allah, nggak perlu takut sama pohon. Pohon itu nggak bisa apa-apa, Bu. Nggak perlu takut sama kuburan orang yang sudah mati. Orang mati itu loh nggak bisa apa-apa. Lihatlah Ibu kalau tetangga meninggal tuh, tengok bisa apa dia? Gerak pun tidak. Saya itu lebih takut sama orang hidup, Bu. Kalau orang hidup saya pukul, dia pukul balik, Bu. Kalau orang mati diinjak-injak pun diam saja dia. Kenapa takut sama orang mati? Ya. Aneh orang ini ya, orang mati ditakuti. Orang mati tidak bisa apa-apa, orang mati itu ruhnya sudah nggak ada. Kalau dibiarkan 1 minggu udah busuk tuh badannya. Kalau dimasukkan ke dalam apa namanya tanah, sudah dimakan cacing tanah dia. Lalu kenapa takut sama kuburan, takut sama orang mati? Kalau sampai takut ini kemudian menusuk sampai sanubari ibu gitu ya, takut betul sehingga melebihi takutnya kepada Allah, hati-hati, ini bisa sampai syirik besar. Tidak boleh. Makanya saya heran kadang-kadang ada orang yang di rumah ketakutan dengan rumahnya sendiri. Aneh, dia tinggal di rumah situ takut sama rumahnya. Wah, rumah saya ini angker kayaknya nih, mau ke dapur saja bulu kuduk merinding semua. Akhirnya apa? Besoknya datang ke dukun, didatangkan dukun ke rumah, suruh dibersihkan, bersih rumah katanya. Apa yang dibersihkan, Bu? Bersih rumah itu pakai sapu, bukan pakai dukun ya. Kalau ingin bersihkan rumah ya dipel, disapu. Datang dukun pula ke rumah, bersih. Apa yang mau dibersihkan? Yang ada dukun itu motori rumah. Kadang-kadang bau ular yang ibu nggak tahu, diletakkan ular di situ. Rupanya dukun settingan pula situ. Jadi takut-takut yang seperti ini yang bahaya.
Kenapa kemudian pengarang ini mencantumkan kitab ini? Inilah tujuannya, agar kita jangan takut kecuali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ada takut tapi tidak mengantarkan kepada kesyirikan, tetapi bisa mengantarkan kepada dosa besar. Sesuatu yang diharamkan, seperti umpamanya di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sebagian mereka membunuh anaknya. Salah satunya adalah karena takut tidak bisa ngasih makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami loh yang kasih rezeki kalian dan anak kalian, kenapa kalian bunuh anak kalian? Dan rupanya tradisi jahiliyah itu bukan di zaman jahiliyah saja terjadi. Betapa banyak hari ini yang membuang anak, kan Bu? Saya pernah mendengar ada ibu bunuh diri, seorang ibu bunuh diri karena ditinggal pergi sama suaminya. Jadi sebelum ibunya bunuh diri, anak-anaknya suruh minum racun, bayi-bayinya itu suruh minum racun, Bu. Mati semua. Ibunya mati, 3 anaknya mati, yang bayinya pun mati. Habis itu dia naruh surat untuk suaminya, dan isi surat itu isinya dari awal sampai akhir takut masalah ekonomi. Ini takut yang mengakibatkan hal yang haram, akhirnya bunuh diri, kan? Dosa besar bunuh diri, membunuh lagi anaknya, dibunuh dia. Naudzubillah. Apa yang coba yang akan dihadapkan dia dengan Allah? Kalau mungkin dia saja yang bunuh diri, dia akan bertanggung jawab dirinya kepada Allah. Tapi kalau dia membunuh juga orang lain, maka Allah katakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi yang mereka bunuh itu akan datang menghadap Allah. Tangan kanannya memegang kepalanya, tangan kirinya memegang ibu yang membunuhnya. Kemudian bayi ini akan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya ibuku, kenapalah dia bunuh aku. Coba bayangkan. Ada orang seperti itu karena takut, kan? Ini takut maksiat, tidak boleh. Memang tidak sampai kepada syirik, tetapi ini dosa besar. Ya. Kemudian yang keempat, inilah takut yang sifatnya mubah. Tabiatlah manusia juga punya rasa takut. Takut diancam tetangga bawa pisau gitu ya. Tiba-tiba pulang ada ular, takut sama ular, takut sama harimau, takut sama api, kan dekat-dekat dia terbakar. Itu takut tabiat, tidak ada masalah. Ya, takut sama setan pun, Bu, kalau tidak mengantarkan kepada hal-hal yang haram atau syirik, nggak masalah, Ibu. Umpamanya Ibu lewat kuburan Tamiang di sini malam-malam, Ibu ya, dari Batu Haji mau balik gitu ya, kan mesti lewat Tamiang tuh. Pas lewat pintu gerbang kuburan, kok bulu-bulu kok pada berdiri semua. Yang tadinya 60, Bu, jadi 120 kecepatannya. Kenapa kok dikecepatkan motornya? Takut Ustaz katanya. Takut seperti ini syirik? Tidak. Tidak. Selama ibu tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, hanya takut sebatas itu saja. Takut akhirnya ibu ngebut, ibu lari gitu ya. Atau kalau di rumah takut dengan kamar mandi, ibu selimutan gitu ya. Karena setan itu kan berusaha menakut-nakuti ibu ya, Bu ya. Setan itu akan berusaha mencari media-media yang dengan media itu cemana orang itu takut sama dia. Terkadang ibu di rumah lagi hujan, datang setan, gorden pula digoyang-goyang. Ya, ibu takut tengok gorden goyang-goyang. Padahal yang goyang-goyang angin. Kemudian di rumah ada pohon mangga. Mangganya kan besar, Bu. Kemudian kalau ada kilat, nampak bayangan mangganya goyang-goyang, disangka setan. Tiba-tiba kemudian di dapur angin kencang. Jendela pula ibu lupa nutup, kencang pula angin itu masuk ke dapur, ada kaleng kongguan kena angin gebrang gitu kan. Takut ada setan di dapur katanya. Padahal kaleng kongguan tuh. Pokoknya yang namanya setan itu dia berusaha, Bu. Dia mungkin lewat angin, lewat goyang, lewat bayangan, lewat suara. Memang begitu setan itu, hendak nakut-nakuti kita.
Makanya rahasia supaya kita tidak takut, kata Rasulullah, kalau setan lagi nakut-nakuti ibu kayak gitu Bu, dengan bayangan, dengan goyangan, dengan suara, dengan angin, dengan apa kan, kata Rasul, jangan pedulikan, baca basmalah, tinggalkan. Contoh, ibu mau ke dapur, kok gelap pula, PLN ini tak nyala-nyala, hujan deras, anjing tetangga pulang gonggong gitu kan, kok kayaknya takut saya. Akhirnya mau ke dapur tak jadi. Nggak boleh. Jadikan saja, apa masalahnya? Ibu mau ke dapur mau kencing, nanti nggak jadi, nanti kencing di botol pula di kamar kan itu. Kamar mandinya di dapur. Nggak usah pedulikan. Ke dapur saja, bismillah. Ah, begitu. Kalau ibu nggak pedulikan mereka dan baca bismillah, masuk ke kamar mandi, nggak akan terjadi apa-apa Bu. Nggak akan terjadi apa-apa. Asal itu yang diucapkan, dan tidak perlu banyak dialog, cukup baca basmalah Bu. Nggak perlu siapa di dapur, nggak ada apa-apa. Nggak di rumah ibu kan siapa yang tahu? Ya ibu lah yang tahu, paling ada anaknya, ada suaminya. Ngapain teriak-teriak di dapur? Siapa di luar, saya di dalam. Nggak perlu, baca basmalah, masuk kamar mandi, selesai buang hajat, balik lagi ke rumah, ambil selimut, kurung, selesai. Jadi tidak boleh, karena setan lah takut yang seperti ini sudah tidak ada masalah, karena setan itu musuh juga. Takut sama musuh nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu Bu, kalau takut sama setan kemudian ibu mengantarkan takut itu melakukan sesuatu yang diharamkan. Kalau haram ya haram, kalau musyrik ya syirik gitu ya. Contoh, gara-gara takut ngundang dukun jadi syirik jadinya. Atau umpamanya takut, langsung ibu ambil handphone browsing, kalau ada setan di rumah apa yang harus dilakukan. Rupanya di internet itu harus gantungkan bawang putih, bawang merah, bawang ini, bawang itu, semua bawang digantung Bu. Sayanglah bumbu dapur tuh ya. Berarti ibu salah web tuh ngetiknya, bagaimana cara ngiri setan, masuk pula ke web dukun ya. Itulah yang jadinya kan masuknya ya. Kalau mau cari web yang Ustadz Sunnah lah, gimana menurut Sunnah ngusir setan, nah baru keluar semua doa-doa di situ ya. Kalau masuk web dukun ya lah keluar bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai merah, semua keluar ya Bu ya. Jadi yang menjadikan syirik itu bukan takutnya. Setelah takutnya ibu ini mau melakukan apa, itu yang kemudian bisa mengantarkan kepada syirik atau hal-hal yang diharamkan. Ini dalil yang pertama yang dicantumkan mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa qauluhu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang memakmurkan masjid itu terbagi dua. Ada yang memakmurkan masjid secara hissi, bangunan, ada secara maknawi, dengan sholat, dengan zikir, baca Quran. Dua-duanya memakmurkan masjid, baik yang membangun atau yang mengaji di masjid. Kayak kita sekarang ini Bu, yang ngaji di masjid ini sedang memakmurkan masjid namanya. Jadi ibu datang ke masjid kemudian ngaji, itu selain dapat pahala ngaji, ibu juga dapat pahala memakmurkan masjid gitu maksudnya. Jadi ibu duduk di sini itu banyak pahalanya. Pertama dapat pahala taklim, yang kedua memakmurkan masjid gitu, yang ketiga langkahnya dari rumah ke sini itu terhitung pahala, nanti pulangnya juga. Setelah ngaji Rasul mengatakan kumu maghfuran lakum, kalian sudah diampuni dosanya. Malaikat sudah memintakan ampun kepada Allah kepada ibu yang hadir di majelis taklim. Oh banyak Bu, kalau orang dah hadir di majelis taklim itu macam-macam pahala ya. Tapi banyak juga yang tak tertarik, tak tahu juga saya. Orang lebih mencukupkan, kan
live di YouTube Ustaz. Ah cukuplah saya nengok di YouTube aja lah, tidak perlu datang katanya. Kan sudah ada radio. Beda adab duduk di majelis taklim dengan duduk di majelis YouTube, itu beda. Kalau orang ngaji lewat YouTube Bu, ibu bisa sambil makan kerupuk kan Bu? Pak kerupuk, kadang-kadang suara kerupuknya lebih keras pula daripada suara ustaz di YouTube. Ibu ya, ibu bisa sambil rebahan, ya kan? Sambil ngepel, sambil apa? Coba di sini Bu, ngaji sambil ngepel Bu, pulang saya Bu. Ya. Jadi nggak ada adabnya kalau ngaji lewat media itu. Tapi kalau hadir di majelis taklim ada adabnya. Duduk, nyatat, malaikat mendoakan, datang ketenangan, datang rahmat, macam-macam, subhanallah. Ya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ada dua. Ada yang membangun secara hissi, ada yang membangun secara maknawi. Yang maknawi inilah yang dimaksud ayat ini yang kita bahas di sini. Di mana orang-orang yang masuk ke dalam masjid, salah satunya adalah yang memakmurkan, yang menanamkan rasa takut hanya kepada Allah. Jadi ketika masuk masjid, tumbuhkan rasa takut kepada Allah, supaya makin khusyuk ibadahnya, makin khusyuk ngajinya, makin khusyuk takut tidak diterima, takut seandainya ditolak, takut macam-macam, sehingga dia makin sungguh-sungguh ibadahnya gitu ya. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara sebagian manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Ini yang banyak ya. Saya ini sudah dulu, Ustadz saya ini Masya Allah masih suka makan riba, masih suka ya cari penghasilan itu yang haram-haram. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya ngaji, saya mulai tinggalkanlah riba-riba itu. Yang haram-haram itu saya mau tinggalkan. Akhirnya kemudian Allah coba dia, Allah uji dia. Dulu masa ribanya penghasilan sebulannya 10 juta, 15 juta nggak kemana. Setelah ditinggalkan riba, dia keluar dari instansi riba, kemudian dia mencari yang halal. Kemudian mulailah dia buka usaha, entah jual gorengan, entah jual es cincau, entah jual ini, jual itu. Sepi, hujan terus, gak ada yang beli. Mulai dia berpikir, kok susah kali lah hidup ini. Kayaknya sedang diuji, sedang diazab saya sama Allah ini. Akhirnya mulai dia terpikir, setan masuk. Coba saya dulu gak keluar, sudah enak. Nah, balik lagi ke riba tuh. Otaknya itu pengen balik lagi ke situ. Cobalah dulu saya nggak keluar ya, saya tergesa-gesa, mesti saya nggak seperti dulu, berpikir dulu nih harusnya keluar itu, jangan langsung main keluar, tahu-tahu seperti ini hidup saya susah gitu Pak. Itulah sebagian manusia gitu Bu ya, persis seperti yang difirmankan Allah Azza wa Jalla itu. Jadi ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai azab Allah. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman, mengaku muslim, mengaku mukmin, mengaku sudah hijrah, sudah sunnah, maka jadikan setiap cobaan Allah Azza wa Jalla itu bagian daripada mengangkat derajat dan menghapus dosa. Karena banyak manusia-manusia itu yang mengatakan apabila datang musibah kepadanya, anaknya sakit, terus sakit dapat kunjung sembuh, mulai dia sakhat, marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku terus yang diuji? Kenapa anak saya terus, kenapa anak orang lain sehat? Apabila gulung tikar usahanya, ya Allah, kenapa asih saya terus yang diuji seperti ini? Kenapa enggak orang lain saja? Ketika kemudian dia ditimpa sakit, kenapa mesti saya lagi sakit? Kenapa? Pokoknya asih kenapa dan kenapa. Dia tidak mengetahui bahwa maksud Allah itu terkadang mengangkat derajat kita.
Boleh jadi mungkin kita dulu banyak dosa, dengan diberikan ujian itu Allah sengaja ingin menghapuskan dosa-dosa itu tanpa beramal dengan cara cukup sabar. Dia tidak paham, karena terkadang juga ada surga yang tidak bisa diraih dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan zikir, baca Quran, hanya bisa diraih dengan sabar. Jadi ada surga itu yang hanya bisa diraih dengan sabar, ada dosa yang hanya bisa digugurkan dengan sabar. Harusnya kan terpikir ke situ. Ya, jadi ada orang-orang yang ketakutan dengan ekonomi, ketakutan dengan kesehatan, ketakutan dengan nasib dia masa depan. Akhirnya kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Kemudian karena manusia itu bagaimanapun tidak mungkin dibiarkan, pasti diuji ya. Karena dunia ini tempat darul bala, tempat ujian. Ada 3 perkara tidak mungkin lepas bagi manusia. 1, manusia ini tidak pernah istirahat. 2, manusia tidak mungkin didiamkan dari ucapan manusia. 3, manusia pasti akan mengalami kematian. 3 perkara tidak mungkin lepas dari manusia, Bu. Saya ulangi, 1, manusia tidak mungkin istirahat. Nggak mungkin, Bu, ibu istirahat. Habis orang ini selesai ngomongin kita, Bu, besok dia ngomongin orang. Yang ngomongin ini datang lagi ngomongin lagi. Pindah rumah, dia musuhnya beda lagi. Dia juga ngomongin saya. Mau pindah ke mana, Bu? Mau ke hutan sendirian? Biar serigala monyet itu kan nggak ngomongin ibu gitu ya. Siapa bilang? Orang kampung yang ibu di situ ngomongin. Jangan-jangan sudah gila, udah pergi ke hutan Ustaz gitu. Diomongin juga, Bu. Jangan kira ibu di hutan sendiri gak ada yang ngomongin. Oh, mungkin lebih parah lagi, itu sudah gila, punya penyakit jiwa loh itu. Kenapa? Uzlah dia di tengah hutan tuh, kawannya sama ular katanya. Tidak ada manusia itu lepas dari omongan manusia. Sabar ya. Orang itu tidak bisa istirahat, Bu. Pasti diuji. Makanya perlu sabar. Itulah sabar sebenarnya pahala yang paling besar, yang tidak ada batas pahalanya ya. Orang ini tidak akan lepas dari ujian manusia. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan secara marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasul bersabda, "Inna min dha'fil yakin an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhimmahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu kurhu karihin." Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah jika kamu mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah dan memuji mereka atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Subhanallah, Bu ya. Terkadang ada orang-orang yang mencari ridha manusia tetapi membuat Allah murka kan? Ada orang-orang yang mencari ridha manusia tapi Allah murka, menjilat kepada orang, ya kan? Gak peduli Allah murka, gak peduli. Yang penting dia senang sama saya. Kadang-kadang nyogok, rasuah, korupsi, dan begitu seterusnya, Bu. Yang penting lulus ini, lulus ujian sana, lulus ujian kerja, lulus ujian. Yang penting happy hidupnya, tapi Allah murka padanya, dia gak sadar tuh, ya kan? Ataupun sebaliknya, memuji mereka atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Kalau ada orang yang kasih pekerjaan kepada kita, bukan syukur kepada Allah, syukur pula kepada yang ngasih kerjaan. Ada tuh orang kayak gitu ya. Kemudian wa antadimmuhum ala ma lam yu'tikallah, innar rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu kurhu karihin. Dan mencela mereka atas dasar sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu melalui mereka. Ingat, sesungguhnya rizki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang tamak, dan tidak pula digagalkan oleh kebencian orang yang benci. Allah itu kalau sudah ngasih rizki, satu dunia menghalangi tidak bisa. Kalau Allah hendak mencegah rizki satu dunia, hendak memberikan, tidak mungkin bisa, karena sudah ditakdirkan. Orang kalau yakin dengan takdir, Bu, nggak akan takut hidup itu. Ada nikmat tidak terlalu senang, tak ada nikmat pun tak terlalu sedih, sudah ditakdirkan semuanya ya. Ada yang membenci dia, hatinya tetap tenang. Ada yang memuji dia, hatinya tetap tenang. Orang yang
berakal itu pujian dengan celaan sama saja. Dikasih nikmat alhamdulillah, tidak dikasih nikmat ya introspeksi diri. Ada apa dengan saya? Ya, jadi itu penting menanamkan rasa aman gitu ya, agar tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah wasiat Aisyah radhiyallahu anha kepada Ummul Mukminin. Jadi Muawiyah suatu ketika menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha dan meminta agar Aisyah menasihati dirinya. Lah di antara nasihat Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan di sini, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas wa manil tamasa ridan nas bi sakhatillah wakalahullahu ilan nas wassalamu alaik. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun memperoleh kemurkaan manusia, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Ingat, yang namanya redha seluruh manusia itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Kita tidak mungkin mencari manusia senang sama kita. Pasti di antara manusia itu ada yang benci dengan kita. Orang berbuat baik saja tidak semua suka, ada juga yang tidak suka kan Bu ya kan? Apalagi orang berbuat jahat. Oleh karena itulah maka sandarkan hidup kepada Allah. Saya yakin ibu tidak akan merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu dunia menyakiti ibu tidak mungkin terjadi kalau belum dicatat di Lauhil Mahfuz. Satu dunia mau memberikan madarat kepada ibu pun tidak mungkin terjadi kecuali sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanya jawab, saya ada keperluan di luar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.